Kita awali iNews sore dengan informasi aparat kepolisian masih menyelidiki kebakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran kereta di dekat stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung, bisa untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami, terlalu awal, jadi masih proses pemadaman, kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan Awal itu gerbong dalam, ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub juga akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Tiga gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya, Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya, Pak? Ya? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan Polri, jangan tanya saya. Nanti juga ada dari KNKT yang akan meneliti. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait kebakaran gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta, kami telah terhubung dengan rekan Galih Wisma. Galih, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Vicky dan juga pemirsa. Ya, pemirsa, saat ini saya telah berada di area pintu timur stasiun Tugu, Yogyakarta, di mana di belakang saya adalah rangkaian 3 gerbong kereta yang pagi tadi sekitar pukul 7 pagi terjadi kebakaran. Terdapat 3 rangkaian gerbong kereta cadangan ya yang terbakar, di mana 1 gerbong ini yang paling parah di area tengah-tengah. Dan untuk penyebab pasti di mana gerbong ini terbakar masih diselidiki oleh pihak KAI maupun
Puslapor dan juga Inafis. Dan siang tadi sekitar pukul 12 siang juga Menteri Perhubungan Republik Indonesia juga telah meninjau langsung bersama dengan para petinggi dari KAI untuk melihat langsung bagaimana proses penyidikan ataupun untuk melihat bagaimana penyidikan ini terkait penyebab kebakaran terjadi. Ya, baik. Galih, dari laporan yang kemudian Anda sudah, ataupun beberapa temuan lah ya, yang Anda sempat kemudian kumpulkan, berapa gerbong yang terbakar di sana, dan sejauh ini ada beberapa kemudian wawancara yang mungkin Anda sudah pernah lakukan dengan kepala stasiun dan lain sebagainya. Pada saat waktu kejadian, apa saja yang kemudian terjadi pada saat itu? Pengawasan ataupun mungkin apa yang dilakukan oleh petugas pada saat kebakaran itu terjadi, Galih? Ya, kebakaran memang terjadi sekitar pukul 7 pagi ya, di mana salah satu petugas KAI melihat ada satu gerbong dengan kepulan asap yang tinggi, kemudian petugas ini melaporkan kepada petugas yang lain, kemudian melaporkan kepada pemadam kebakaran untuk membantu pemadaman. Dan pagi tadi tidak kurang dari 1 jam telah berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 5 unit pemadam kebakaran dibantu dengan petugas KAI maupun dengan kepolisian. Dan penyebab pastinya terkait kebakaran bisa terjadi masih diselidiki oleh petugas KAI maupun dari kepolisian. Masih akan mengupdate secara tepatnya untuk mengetahui penyebab pasti terjadi kebakaran ini. Dan 3 gerbong ini memang terbakar di area tabling atau area parkir, di mana rel ini memang tidak rel aktif. Jadi saat kebakaran pagi tadi tidak mengganggu proses keberlangsungan kedatangan maupun keberangkatan kereta di KAI Daup 6 Yogyakarta. Baik, Galih, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu update terbaru dari Anda. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan adanya kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran kemasan 1 liter, terdapat 970 ml, sedangkan 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Akan melakukan pengujian sampel apakah memang di PT untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari PT Smart dengan komposisi CP8 dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Ya, sebelumnya Barreskrim Polri sempat menggeledah pabrik minyak kita di Jalan Tol Iskandar, Cilodong, Depok. Dalam penggeledahannya, polisi menemukan barang bukti minyak kita yang takarannya tidak sesuai. Penyidik Barreskrim Polri menggeledah lokasi yang dijadikan pabrik dan gudang penyimpanan minyak kita di Jalan Tol Iskandar, Cilodong, Depok. Di pabrik ini, produk minyak kita diproduksi dalam kemasan botol dan pouch. Namun saat penyidik mengecek isinya, takaran minyak kita baik yang botol maupun yang pouch tidak sesuai takaran atau kurang dari takaran yang semestinya.
Isi minyak kita yang harusnya 1000 ml atau 1 liter hanya terisi di bawah 900 ml, baik kemasan botol maupun yang pouch. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas pelaku kecurangan isi minyak kita jika terbukti. 980 Bang, batas tambang Bang. Kemarin kita turun ke 3 lokasi. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kepolisian hingga kini masih melakukan pendalaman dan memastikan akan memproses hukum temuan minyak kita yang tidak sesuai aturan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi dari harga Rp15.700 per liter dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ramai penemuan minyak goreng dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa produsen serta distributor minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Beberapa pengelola pabrik menyebut ukuran 1 liter belum tentu memiliki berat 1 kg, bisa saja 0,9 kg, dan hal tersebut sudah tepat karena berat minyak dan air berbeda. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air.
berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Iya, dikurangi gitu. Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, hingga sampai 1.700 yang kita. Yang liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Betul. Ketentuannya memang nggak full gitu. Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi, jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya. Betul, dari sananya begitu. Sementara hal yang sama juga diungkap oleh pengelola PT Jujur Sentosa yang juga menjadi distributor minyak goreng Minyak Kita, bahwa ukuran 1 liter memiliki berat 0,9 kg dan itu telah sesuai takaran. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan Minyak Kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan supaya tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan dokumen. Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua KPK Setio Budianto membenarkan adanya sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera kita akan sampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin. Ketua MPR RI menerima kunjungan kehormatan Sekjen Partai Komunis Vietnam Tu Lam di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan itu menegaskan hubungan erat Indonesia dengan Vietnam yang telah terjalin selama 70 tahun. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam atau PKV Tu Lam di Kompleks Parlemen Senayan Gedung Nusantara 5 DPR MPR RI Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraannya, Sekjen PKV Tu Lam bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani membahas terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang sudah berjalan selama 70 tahun dan visi 100 tahun usia emas Indonesia dan Vietnam. Ahmad Muzani berharap dengan adanya kunjungan dari Sekjen PKV Tu Lam membuat hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Vietnam dapat terus berjalan dengan baik dan dapat bersama-sama menciptakan negara maju di tahun 2045 mendatang. Itu kami berharap kunjungan Sekretaris Jenderal Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam ini bisa menjadi sebuah simbol bagaimana kerjasama Vietnam dan Indonesia dan Vietnam bisa lebih baik lagi di segala bidang dan segala aspek pada masa-masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, kedua negara turut membahas mengenai rencana Indonesia dan Vietnam dalam 20 tahun ke depan, yakni menjadi negara maju di usia emas 2045 dan menjadi negara dengan penghasilan tinggi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Heri Nugraha, iNews melaporkan. Anda kembali di Anyus Sore, pemirsa. Kali ini bersama saya Aulia Wardani. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dan kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Selamat sore, Amrina. Ya, Amrina, bagaimana persiapan berbuka puasa di sana? Apa saja mungkin takjil yang sudah Anda beli di Gondang Dia? Iya, halo selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Ini detik-detik menuju waktu berbuka puasa. Kami juga akan berburu takjil di
Stasiun Gondang Dia, lebih tepatnya di pintu utara. Kita lihat dulu ya suasana. Sekarang sudah banyak sekali dari warga yang berburu takjil, lalu juga mereka berburu banyak sekali makanan. Nah, kita mungkin bisa langsung saja untuk lihat apa saja makanan yang ada di sini ya, Aulia dan juga pemirsa. Ini di samping kanan saya sudah ada yang berjualan pecel nih sepertinya, dan dari tadi juga cukup ramai. Nah, kita langsung lihat aja nih apa saja sih di pecel ini yang dijual, sayurannya apa saja, lalu juga berapa harganya. Kita coba lihat dulu ya, Aulia dan juga pemirsa. Wah, ini Aulia dan juga pemirsa, lihat ini ada berbagai macam sayuran yang dijual oleh ibunya. Bu, ini jual dari jam berapa, Bu, kalau boleh tahu? Dari jam 3. Oh, dari jam 3. Ini ada beberapa sayuran, lalu juga ada mie dan juga ada gorengan-gorengan ya, Bu ya? Oke. Gorengannya ini Ibu bikin sendiri atau gimana, Bu? Oh, bikin sendiri. Oke. Bu, kalau boleh tahu nih, biasanya gorengan yang paling rame itu paling laku yang mana nih, Bu? Bakwan. Yang bakwan ya, Bu ya. Oke, siap. Nih pemirsa, ini adalah gorengan-gorengan ada di sini. Ada berbagai macam bakwan, lalu juga ada pastel dan juga ada mendoan. Dan ini ada kakaknya. Kakaknya lagi mau berburu takjil. Kak, kenalan dulu sama saya. Kakak namanya siapa, Kak? Andi. Oh, Kak Andi. Yeah. Kak Andi ini lagi berburu takjil, lagi beli pecel. Kenapa di antara semua makanannya ada milihnya pecel? Karena ada sayurannya sehat. Sayurannya sehat, oke. Nah, ini kan ada berbagai macam sayurannya nih, dan juga ada gorengan. Kakak sayurannya sukanya yang mana dan gorengannya yang mana nih, Kak? Campur semua sih. Tapi kalau gorengan cuman bakwan doang. Cuman bakwan doang. Nah, selain ini nanti mau beli pecel, mau beli apa lagi, Kakak Andi? Paling es buah. Es buah. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang mau dibeli? Udah kayaknya cukup sih. Iya, 2 porsi. 2 porsi. Harganya berapa, Kak, kalau boleh tahu, Kak? 13.000. 13.000 satu porsinya, pemirsa. Oke. Ini pecel sudah kita lihat, dan juga ada Kakak Andi yang beli. Tadi mau beli es buah, Kak Andinya. Sekarang kita explore lagi. Ayo, Aulia dan juga pemirsa ikut saya. Makasih Kak Andi atas waktunya. Wah, ini juga di sebelah sana masih ada lumayan banyak begitu dari penjual yang berjualan. Ini kalau misalnya kita lihat ya, begitu kita lihat Aulia dan juga pemirsa, memang di area stasiun Gondang Dia ini cukup ramai oleh banyaknya warga yang sedang berjualan dan juga membeli. Ini di samping saya juga ada leker yang sudah habis juga nih. Tadi beberapa menit yang lalu lekernya masih tumpuk banyak, sekarang udah habis. Udah habis ya, Mas, ya lekernya ya, Mas? Alhamdulillah udah habis. Nah, lalu kita langsung beralih ke area minuman segar. Nah, ini ada berbagai macam minuman segar yang kalau misalnya Aulia dan juga pemirsa lihat, ini ya mungkin bisa lihat warnanya warna-warni. Ini ada sirup warna merah, lalu juga es cappuccino yang juga udah habis. Ini ada es taro, dan juga ini ada berbagai macam. Oh, ini ada dibungkus pakai cup-cup gini nih. Ada es campur dan juga es warna-warni. Kita langsung tanya aja mungkin sama penjualnya yang lagi berjualan ini. Mas, ada yang bisa kita tanya-tanyain ya? Oke, Mas, ini jualannya paling laku yang mana? Yang bestsellernya 3. Oke. Melon sama Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Kita akan kembali mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Gondang Dia setelah berbuka puasa kali ini, dan kami akan kembali terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Amrina, apa saja nih yang Anda sudah cicipi dan beli di Gondang Dia selama buka puasa tadi? Iya, halo, selamat petang Aulina juga pemirsa. Alhamdulillah beberapa menit yang lalu sudah berbuka puasa. Saya sudah membeli ada dimsum dan juga 1 es buah. Nih, tadi saya sudah meneguk. Saya boleh nggak sekalian neguk kali ya untuk membuka di puasa ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, karena kayaknya nggak cukup kalau misalnya saya hanya beli dimsum sama ini es buah. Tadi saya juga udah beli ada siomay. Nah, ini ada siomay udah habis di sini. Tapi jangan khawatir karena tadi saya udah sempat memesan siomay sama abangnya. Maka kita tanya apakah sudah jadi. Bang, tadi aku udah pesen siomay, udah jadi belum nih, Bang? Oh iya. Udah jadi. Wah, ini dia Aulia dan juga pemirsa, siomay saya udah jadi. Mungkin saya mau izin makan di belakang nih, boleh ya, Bang ya? Oke, siap. Makasih, Bang. Oke, bisa ya, Bang, ya di belakangnya? Wah, ini mungkin nanti kita sambil duduk kali ya. Oh, di sini nih ada spot kosong. Kita coba untuk duduk dulu. Wah, ini kita akan berbuka puasa setelah seharian tadi bekerja. Lalu juga saya buka puasa ada 3 makanan yang saya beli. Ini ada siomay. Ini adalah siomay Bandung. Ini bisa dilihat ya visualnya. Ini ada siomay Bandungnya.
lalu dibaluri dengan sambal kacang dan juga saus, lalu juga ada tahu, lalu juga ada kecap manisnya. Wah, ini nanti kita coba. Lalu saya tadi juga udah pesen, ini adalah es buah, harganya murah sekali ini Aulia dan juga pemirsa, hanya sekitar Rp7.000 saja. Lalu juga saya tadi sempat beli ada, wah ini dimsum yang mohon maaf nih agak susah ya. Nah, oke. Dimsum yang favorit banget ini di stasiun Gondang Dia, selalu laris manis. Ini adalah dimsum Rapnesia yang mentai. Wah, sekarang kita coba satu-satu. Mungkin kita coba dulu yang sudah tersaji, baru saja saya beli adalah siomay Bandungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini saya coba tahunya dulu. Cheers, bismillahirrahmanirrahim. Tahunya lembut, lalu juga sambal kacangnya ini terasa banget dan juga balance antara rasa manis dan nggak terlalu manis pokoknya, karena untuk sambal kacangnya ini kayaknya juga lebih cenderung ke gurih. Nah, kita lanjut ke area siomaynya. Nah, makan siomay Bandung nggak mungkin kan cuman tahunya doang, kita makan siomaynya. Kita siomaynya bismillahirrahmanirrahim. Siomaynya kenyal, lalu juga terasa banget ada ikan, dan juga lagi-lagi karena siomaynya ini lebih ke gurih, jadi dipadukan dengan sambal kacangnya yang gurih, ini cocok banget. Wah, oke. Selanjutnya nih ya, saya pengen makan lagi sebenarnya siomaynya, tapi saya masih ada dimsum. Jadi sayang kalau kita nggak coba ini Aulia dan juga pemirsa. Ini adalah dimsum mentai. Mentai berarti dimsumnya ini dimsum ayam, udang, dan juga tadi ada dimsum sosis juga. Ini dibaluri dengan saus mentai, saus mayones, lalu dicampur dengan sambal dan di-torch. Jadi kayak menarik sekali. Kita coba ya, kita belah dulu nih. Wah, kita belah. Wah, ini isinya nih, nggak susah ya. Wah, nih tebel banget. Dan kayaknya nggak cuma tepung, tapi juga ada daging udang, dan juga ini ada jamurnya di atasnya, dan juga ada saus mentanya. Kita coba sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Aulia dan juga pemirsa. Ini sebenarnya saya udah berkali-kali beli ini, cuman karena mungkin saya puasa hari ini, jadi jauh lebih enak karena seharian menahan lapar dan juga menahan haus. Dimsum mentanya enak banget, dan ini harganya untuk 4 pieces hanya sekitar 17 atau 18.000 rupiah saja. Dan selain ini tadi juga ada dimsum lumpia, lalu juga ada dimsum pakai saus bawang, nori juga ada, jadi banyak sekali macam-macamnya. Nah, untuk menutup nih, saya habis makan siomay, lalu juga habis makan dimsum, saya mau minum lagi saya minum es buah. Ini harganya Rp7.000 saja, dapat segini sekitar 500 ml nih kayaknya, dan isinya ada macam-macam. Ini ada agar-agar, lalu juga ada buahnya. Sekarang kita coba ada apa lagi. Ada buah semangka. Dan ini rasanya balance banget antara ada rasa susu kental manis, lalu juga sirup, dan pastinya dingin, seger ini karena hari ini cukup panas, perlu sekali untuk minum-minuman yang dingin seperti ini. Jadi hari ini saya ada 3 makanan yang saya makan, ada siomay, ada dimsum, dan juga ada es buah yang saya dapatkan. Ini harganya kurang dari sekitar Rp50.000. Jadi buat Aulia dan juga pemirsa yang memang tertarik misalnya besok untuk berburu takjil berbuka puasa, bisa saja langsung datang ke stasiun Gondang Dia. Aulia memberikan referensi buka puasa dan juga pembelian takjil, ini juga tentunya buat saya, apalagi lokasinya dekat dengan kantor kita. Ini jadi berikutnya saya sebelum siaran mungkin beli dulu takjil di Gondang Dia. Terima kasih Amrina, Rida, selamat bertugas kembali. Anda kembali di Hanya Sore pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Tiga gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi.
Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Durdi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya Pak? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan Polri, jangan tanya saya. Nanti juga ada dari KNKT yang akan mendiri. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan adanya kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Kemasan yang tertera untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter. Jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%.
Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik apa? KPK ke jaksa penuntut umum sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat. Jadi tinggal proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024.
dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. MNC Land bersama MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada SD Negeri Ciletuh di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli akan membuat anak-anak lebih kaya informasi dan ilmu, serta dapat membantu pembentukan karakter yang lebih baik. Belajar sambil bermain membuat anak-anak selalu antusias dan semangat dalam menimba ilmu. Cara ini digunakan tim MNC Peduli saat menyalurkan ratusan buku bacaan ke SD Negeri Ciletuh, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Land bersama MNC Peduli mengajak anak-anak SDN Ciletuh mendengarkan cerita dan mewarnai untuk mendukung minat baca serta meningkatkan literasi dan pengetahuan anak-anak Indonesia. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada MNC Peduli maupun MNC Land yang kebetulan kami berada di lingkungan MNC Land langsung ya. Dengan kedatangan ini mudah-mudahan jadi salah satu motivasi bagi anak didik kami. Aku disini main bersama teman-teman dan mewarnai. Lalu aku mendengarkan cerita dan membaca. Aku senang sekali bersama teman-teman bermain, membaca. Dalam kegiatan ini, MNC Land dan MNC Peduli juga mengajak para siswa-siswi untuk membersihkan lingkungan sekolah, memberikan edukasi cara bercocok tanam sayuran, dan budidaya buah anggur yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Sangat bermanfaat sekali ya, salah satunya yaitu MNC Peduli ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita menciptakan regenerasi yaitu untuk kedepannya bisa pengembangan anggur menjadi ketahanan pangan. Nah ini harapannya ke depan bisa berkelanjutan karena kegiatan-kegiatan ini tadi kita mendengar bersama ada banyak program-program mereka ke depan. Nah ini tentunya perlu support dari berbagai pihak. Melalui berbagai kegiatannya, MNC Land bersama MNC Peduli berkomitmen untuk menciptakan anak-anak yang memiliki literasi dan pengetahuan yang mumpuni sebagai bekal masa depan bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.